Panjang pelaksananya dan Swastiastu. Oke. Wah, ini jadi kita menangkap kan sudah berjalan sebelumnya ke Yatnya Lunasaru. Nah, setelah Yatnya Lunasaru itu dilanjutkan dengan Yatnya Memunggal. Bisa dijelaskan nika napi Yatnya Memunggal itu. Niki pertanyaan niki C. Bagus, karena perlu diketahui oleh generasi jurumekal pedungan yang lainnya, karena tradisi memunggal akan dilaksanakan suatu saat nanti lagi. Suatu saat nanti pasti akan dilaksanakan lagi. Tapi maaf deh, penjelasan niki hanya berdasarkan tradisi kuno Desta atau desa Mawacara, karena tunan sastra atau tidak belajar sastra. Tapi dengan generasi muda jurumekal lainnya sebagai penerus tradisi ini harus belajar sastra. Jangan seperti tidak mengerti sastra, harus belajar sastra di samping tradisi, nanti agar yadnya dalam tradisi kita tersebut tidak jauh lempas dengan dasar-dasar ajaran agama kita, agar sesuai dengan Weda Sruti ataupun Weda Smrti ketika mengadakan yadnya tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu munggal. Kata munggal dalam bahasa Indonesia itu memiliki persamaan dengan kata memotong atau putus. Terus apanya yang dipotong atau diputus? Nah, menurut gua yang dipotong atau diputus dalam arti munggal itu adalah hubungan antara pelawatan atau rangda dengan yang menempati yang kita percayai secara niskala adalah Ida Betara atau dewa atau dep yang memiliki arti cahaya suci. Nah, menurut Tiang, dep atau cahaya sinar suci inilah mirip dengan zat energi alam semesta itu, seperti yang menjelaskan pada waktu Lunasaru di Pura Dalam Batu Pagar. Nah, energi alam semesta ini atau yang disebut dengan dip atau sinar suci inilah menurut yang menempati atau melingkupi pelawatan yang berwujud rangda tersebut. Nah, sinar suci inilah dipotong, diputus hubungannya supaya tidak memiliki hubungan lagi dengan pelawatan
rangda tersebut. Kemudian cahaya atau energi alam semesta ini dipindahkan dulu atau distanakan, kemudian di daksina. Setelah energi itu pindah ke daksina, artinya pelawatan rangda itu kosong, tidak ada yang menempati lagi. Nah, kemudian barulah tapalnya dipotong, ikatannya dengan rambutnya sehingga putus atau terlepas. Setelah terlepas oleh undagi atau tukang tapal, mulai memperbaikinya. Tentu saja munggal ini dilakukan dengan yatnya yang dipuput oleh Ida Pedana. Yatnya munggal pelawatan Ida Pedana di Pedapan Agung dalam bentuk pagah banyak kerangsung ini dipuput oleh Ida Pedana saking Griya Beluangan, Sanur. Kemudian dihadiri juga oleh Mangku Sami, Wawidangan Banyak Keraswung, Wakil Pragusti dari Puryoko, yang dalam hal ini diwakili oleh Hatu Turah Ade Jimaran, oleh Undagi, Pak Nyoman Slamet juga hadir pada waktu itu dari Puayo. Nah, juga Sebeton Sami Jeremekal Pedungan dan Pemaksan Sekalegong Karangmas Jati. Ini cacit-cacit dan bunyi cacit belum sebelum tadi kan dilihat ada pusaka-pusaka yang berhara dan juga pelawatan Ratu Ayu dan Rarung. Selain itu yang lihat juga ada pelawatan Kalike. Jadi bisa dijelaskan bagaimana sejarah dari Kalike itu. Oh, nggih. Betul ya deh. Jadi di antara pusaka-pusaka Jeremekal yang lainnya, selain pelawatan rangda, pelawatan tarung, itu pentas memang Kalike. Nah, Kalike itu adalah pelawatan atau pusaka Jeremekal yang terbaru deh. Nanti akan jelaskan secara rinci bagaimana kenapa Kalike itu kemudian menjadi pelawatan atau disakralkan. Memang di antara pusaka-pusaka Jeremekal Pedungan yang diupacarai dengan Yatnya Munggal kali ini, ada salah satu adalah pusaka yang termuda, yaitu pelawatan Kalike. Pelawatan Kalike yang paling muda, yang mirip dengan raksasa atau juga mirip jeluluk, merupakan kenang-kenangan dari maestro tari Bapak Nyoman Kaler. Ketika itu beliau, Bapak Nyoman Kaler, membuat sendera tari di Sekalegong Karangmas Jati Banyak Kerangsung Pedungan ini berjudul Boman Take. Nah, dalam sendera tari Boman Take tersebut ada karakter raksasa yang ditampilkan. Nah, karakter raksasa yang ditampilkan itulah merupakan wujud yang dibawakan dalam bentuk Kalike. Nah, kemudian setelah sendera tari Boman Take berakhir, Kalike itu diserahkan pada keluarga besar Jeremekal Pedungan
sebagai kenang-kenangan bahwa beliau, Maestro Bapak Nyoman Kalian, pernah mengajar tari bertahun-tahun di Banjar Karangsuung, Pedungan. Nah, ketika menyerahkan keliko tersebut, Bapak Nyoman Kalian berpesan agar keliko itu ditaruh di bawah tempat tidur saja, jangan ditaruh di atas. Gue masih kecil waktu itu, gue belum mengerti apa maksudnya, kenapa tidak boleh ditaruh di atas. Waktu gue sekolah SMA Negeri 2, gue ikut teater Bukuruyuk yang dibina oleh Bapak Maditaru, dan ketika itu gue diminta memerankan Dadong Raksasa. Dan minta tolong Pak Maditaru pada gue untuk membawa kostum yang berwujud raksasa. Nah, gue ingat pada keliko tersebut. Kemudian keliko tersebutlah yang gue pakai sebagai profeti ketika pentas atau syuting untuk tayangan TVRI nasional. Nah, selanjutnya gue tertarik sekali pada wujud keliko tersebut, karena pada waktu awalnya keliko itu tidak begitu merepotkan membawanya. Tapalnya, buungannya, dan rambutnya sedikit, jadi dia cukup masuk ke rangsal yang kecil saja bisa dimasukkan. Nah, karena itulah gue suka teater juga pada waktu itu. Gue membuat teater keliling dengan teman-teman ketika mahasiswa. Nah, keliko itulah yang gue bawa. Kemudian ketika gue pentas di Solo, di Jawa, kemudian gue pentas di Mataram, Lombok, kemudian gue pentas di Negara, di Klungkung, juga di Art Center, di RRI. Nah, keliko itu selalu gue bawa. Nah, ketika merehab gedung penyimpanan, seluruh pusaka-pusaka yang tersimpan di gedung penyimpanan yang direhab tersebut dipindahkan ke gedung Belidangin. Nah, kebetulan di gedung Belidangin itu ketika gue muda itu adalah tempat tidur. Kemudian suatu malam gue habis membuat tugas kuliah, lampu gue padamkan karena mau tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh berlari-lari mengelilingi gedung Belidangin tempat gue tidur, seperti beribu-ribu pasukan perang gemuruh. Gue berdiri siap-siap, ada apa ini? Pikir gue. Tiba-tiba pasukan yang bersuara gemuruh itu masuk melalui jendela sebelah utara yang menghadap ke pererapan. Tapi gue tidak takut, gue cuma berpikir apa ini. Tahu-tahu lantai bergetar dan katung keliko itu melompat-lompat hidup. Gue terkesiap. Setelah semuanya sepi, kembali gue nyalakan lampu dan gue taruh keliko itu di atas almari. Nah, sejak itulah gue jadikan keliko itu adalah pusaka yang kita sakralkan.
Sampun sama niki nggih. Niki nuwun, stop nggih. Stop nggih aja nggih. Sampun Cina niki, sampun Cina. Nggih. Sampun. Ajang dan takut tunateng mangdo wonten Bogor kalih nggih agen kena sentang yo nggih yo Selanjutnya begini deh, setelah keliko itu disakralkan, nah kemudian selanjutnya setiap upacara mungel Pasupati keliko itu diikutsertakan. Nah, upacara mungel itu difokuskan sebenarnya pada pelawatan yang berwujud rangne, yang tapelnya berwarna putih dan rarung yang tapelnya berwarna merah. Tetapi sekarang ini mungel juga dilakukan pada pelawatan keliko. Tapi pusaka-pusaka yang lain yang berupa gelungan legong, baris kembar juga ikut mengingsir linggih ke Daksina. Nah, setelah merigi ke Daksina, ada prosesi nuntun Daksina itu dipundut ke pelinggih atau gedung tempat penyimpanan. Nah, sampun didaptara melinggih ring purwaning Daksina. Nah, baru dengan sebutan-sebutan pengisir yang lainnya nunasin sareng sang tapakan dan mangku sane kerauhan sane tedun. Nah, nunasin sapunapi pula Bali selanturne sewusen munggal puniki. Nah, punika sane kepice nanti nikah deh ingat nunasen ring sang sane tedun, kemudian kepice baos ring sane tedun, nanging harus tetap disesuaikan baos menikah dengan perencanaan skala.
Nah, sehingga antara skala dan niskala selaras dan sejalan. Nah, baru akan terjadi harmoni ketika kita melanjutkan yatnya seterusnya. Nah, yatnya seterusnya yang gua maksud itu kan setelah munggal ini akan dilakukan pembuatan tapel, prosesi pembuatan tapel yang akan dilakukan oleh Undagi, Pak Nyoman Slamet dan kawan-kawan dari Puaya Gianyar. Nah, setelah prosesi pembuatan tapel ini selesai dan perbaikan-perbaikan terhadap pusaka-pusaka yang lainnya, nah baru kita lanjutkan dengan Pemlaspas atau Pasupati. Pasupati ini adalah nanti akan mengembalikan Ido Batara atau Tip atau energi alam semesta itu atau cahaya suci itu dikembalikan ke pelawatan lagi. Nah, nanti kita akan sambung dengan prosesi pembuatan tapelnya oleh Bapak Nyoman Slamet dan dilanjutkan lagi dengan prosesi Pemlaspas atau Pasupati.